itu dikenal sebagai perusahaan Big Data dan AI, dan juga telah melangkah kepada solusi yang berbasis generatif AI sesuai dengan tren teknologi terkini. Oke, pada webinar kali ini saya mengambil judul Empowering Security Team by Leveraging AI, memberdayakan tim security dengan memanfaatkan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Kemudian growth monitoring proactive engagement, ini memonitor perkembangan SDM dengan interaksi yang lebih proaktif. Pertimbangannya adalah penyedia jasa security ini tentu lebih banyak berurusan dengan SDM ya, sehingga jika mampu melakukan empowerment atau pemberdayaan SDM, apalagi dibantu dengan teknologi terkini, tentunya akan meningkatkan pelayanan dan mempersiapkan SDM itu untuk next level security service. Demikian. Oke, kita masuk ke slide kedua. Di sini saya coba merangkum tentang tren teknologi dari sumber-sumber seperti McKinsey, Accenture, bahkan sampai World Economic Forum, di mana tren teknologi itu antara lain, yang pertama itu ada next level process automation and process virtualization. Secara praktisnya ini adalah industrial IoT, Internet of Things, sensor-sensor yang banyak dipasang untuk kepentingan industri atau di pabrik-pabrik lah. Kemudian ada robot, ada cobot, kolaboratif robot. Itu robot yang dirancang untuk bekerja berdampingan dengan manusia dalam lingkungan kerja yang sama. Jadi teknisnya robotnya megangin medianya, kemudian ada orang yang melakukan welder, misalnya seperti itu berdampingan. Kemudian ada RPA, Robotic Process Automation. Teknologi ini software pada dasarnya untuk otomasi tugas-tugas berulang yang biasanya dilakukan manusia seperti masukkan data, isi formulir, memindahkan file. Kemudian ada juga perkembangan 3D dan 4D printing. Sekarang banyak hal bisa dicetak dengan printer 3D. Nah, kalau 4D itu next levelnya itu dia bisa merespon terhadap suhu atau cahaya. Kemudian ada digital twin, itu replika digital dari objek fisik atau sistem yang digunakan untuk simulasi, pemantauan, atau pemeliharaan. Itu kira-kira next level process automation and process virtualization. Berikutnya tentang connectivity. Sekarang ini koneksi menuju ke 5G, dan ke depan itu nggak begitu lama nanti akan jadi 6G, dan berbagai macam IoT yang pada grade consumer ya. Kalau tadi industrial itu di pabrik, maka kalau IoT yang consumer itu ya seperti rumah pintar lah. Lampu, kunci, kamera, segala macam kan sekarang sudah bisa kita pantau dari HP. Nah, itu salah satu contohnya, termasuk juga asisten suara, Amazon Echo, Google Home, dan segala macam. Nah, kemudian yang dari sisi infrastruktur, distributed infrastructure, itu akan lebih terdistribusi. Sekarang trennya adalah ke cloud computing. Semuanya menjadi lebih murah ya, karena diletakkan di cloud. Kemudian juga ada tren yang belum banyak terdengar, ini adalah edge computing. Edge computing ini tuh sebenarnya mendekatkan proses kepada data. Ya. Jadi server-server itu bukan cuma di data center di pusat gitu ya, tapi juga diletakkan di tempat-tempat yang paling sering ada pemrosesan data. Contoh realnya misalnya di pengeboran minyak, itu kalau dulu dia mesti nelpon ke pusat untuk melakukan perhitungan, lalu menunggu berapa jam baru dia melakukan drilling. Nah, dengan edge computing ini dilengkapi dengan AI, dia bisa langsung mengambil keputusan di tempat saat itu juga. Demikian kira-kira. Jadi ada perkembangan cloud dan edge computing. Berikutnya adalah next generation computing. Ini
komputer yang kita kenal saat ini itu berevolusi sudah berubah ke depan, itu akan berubah, tapi ini masih dalam tataran riset-riset ya. Itu adalah quantum computing dan neuromorphic chips. Quantum computing itu uh, masih di level universitas, lembaga riset, dan perusahaan-perusahaan besar yang melakukan riset seperti IBM itu memanfaatkan prinsip mekanika kuantum untuk memproses informasi dengan cara yang lebih cepat dan efisien dibandingkan komputer biasa. Dan dia bisa menyelesaikan masalah kompleks seperti simulasi molekuler, jadi terutama di medis ya, dan dekripsi kode. Nah, ini yang berbahaya sebenarnya, bahwa kalau dulu enkripsi itu kayaknya tidak mungkin di hack gitu ya, di decrypt. Dengan quantum computing itu bisa dalam hitungan jam. Itu yang berbahayanya. Kalau neuromorphic chips itu adalah arsitektur dari chip yang meniru arsitektur otak manusia gitu ya, menggunakan jaringan saraf buatan. Ini masih dalam riset. Ini berpotensi merevolusi berbagai industri, mulai dari kesehatan hingga AI juga akan terdampak. Nah, karena menawarkan solusi yang lebih cepat, lebih cerdas, lebih hemat energi. Kemudian masuk ke AI, terapan. Applied AI, Artificial Intelligence, ini sudah berkembang pesat ya, dengan teknologi utamanya seperti computer vision, natural language processing, speech technology, dan terakhir yang terkenal itu generative AI, dengan kemunculan ChatGPT ya, bisa ditanya segala macam. Itu adalah penerapan AI terapan. Nah, kemudian ada tren juga tentang software ke depan, itu software 2.0. Ini mengancam para programmer nih, karena pengembang atau developer atau programmer itu lebih fokus pada penyediaan data dan arsitektur saja. Kalau masalah menulis instruksi detailnya itu biar mesin aja gitu. Kalau sekarang masih manusia yang melakukan semuanya. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang terakhir itu adalah trust arsitektur. Trust arsitektur ini ada konsep zero trust security dan teknologi blockchain. Kalau zero trust security itu prinsipnya adalah never trust, always verify. Artinya setiap akses itu harus terus-menerus diautentikasi, diotorisasi, dan divalidasi. Baik ini urusannya adalah user, perangkat, ataupun jaringan. Contohnya dalam perusahaan ya, setiap kali ada karyawan mencoba mengakses data sensitif, sistem itu akan melakukan verifikasi identitas, memastikan perangkat yang digunakan juga aman. Nah, sementara itu kalau blockchain itu menawarkan keamanan melalui kriptografi di setiap langkahnya, ya, memastikan transaksi transparan dan aman tanpa perlu kepercayaan pada satu entitas pusat karena dia distributed. Gitu. Contohnya dalam sistem keuangan, gitu ya, blockchain itu bisa membuat transaksi peer-to-peer aman dan terlacak, mengurangi risiko penipuan. Oke, kemudian di sebelah kanan itu, di slide itu ada dampak di berbagai industri. Kita lihat misalnya di sektor kesehatan gitu ya, ada telemedicine dan brain computer interface. Telemedicine itu memungkinkan pasien untuk konsultasi jarak jauh, mengurangi kebutuhan untuk kunjungan fisik atau meningkatkan akses ke layanan medis terutama di daerah terpencil. Nah, kemudian yang menarik ini adalah brain computer interface. Ini memungkinkan pasien dengan gangguan neurologis itu untuk mengontrol perangkat langsung dari otak, dari sinyal otaknya. Ini membuka peluang untuk rehabilitasi dan peningkatan kualitas hidup. Nah, tapi dalam masa depan itu bukan cuma di sektor kesehatan,
Bahkan mungkin nanti bisa di hal-hal teknis lainnya juga bisa dimanfaatkan. Orang bisa langsung dari sinyal otak itu bisa langsung berkomunikasi dengan komputer, ya. Seperti di film-film fiksi lah. Oke. Kalau dilihat dari sektor keuangan, ya uang kripto sekarang kan sudah lumrah sekali gitu ya. Kalau kita di pendidikan juga eh, pembelajaran online interaktif, bisa belajar di mana saja. Kemudian di sektor transportasi ini mobil otonom, Tesla dan segala macam sudah mengembangkan itu. Yang terakhir di security, ini AI ditanamkan di CCTV gitu ya, deteksi ancaman secara real time dan meningkatkan keamanan publik. Kira-kira ini gambaran tren teknologi umum yang terjadi. Next slide. Nah, sekarang kita coba bicara dari sudut pandang uh, security. Ya. Pertama itu smart AI dan machine learning integration. Ini semakin penting sekarang itu mendeteksi dan merespon ancaman secara real time. Contohnya yang diterapkan itu misalnya analisis pola lalu lintas jaringan di network gitu ya, untuk mendeteksi ada aktivitas mencurigakan nggak sebelum serangan itu terjadi. Ya lebih ke orang IT ini sebenarnya. Kemudian kedua itu mobile kredensial dan kontrol akses tanpa sentuh. Nah, ini juga sudah banyak ya pasca pandemi itu kan touchless itu jadi kebutuhan gitu. Ini tren yang sudah di mana-mana. Tapi juga ada yang menggabungkan dengan aplikasi mobile seperti itu. Yang ketiga itu teknologi keamanan data berbasis cloud. Ini sebenarnya untuk melindungi informasi sensitif. Dengan data disimpan di cloud, perusahaan dapat memastikan bahwa data mereka terlindungi dari kehilangan fisik dan bisa diakses dari mana saja. Nah, penyediaannya seperti AWS, Azure, ya, dan mereka sudah beberapa punya data center punya apa namanya lokasi server juga di Indonesia. Terakhir ini manajemen hunian atau okupansi berbasis data. Ini supaya organisasi bisa mengoptimalkan penggunaan ruang untuk memastikan kepatuhan terhadap protokol keselamatan. Ya, misalnya di gedung perkantoran untuk memastikan ruang rapat tidak melebihi kapasitas yang aman seperti itu. Oke. Memprioritaskan area untuk keamanan, meningkatkan rencana evakuasi. Seperti itu. Kemudian next slide. Tren lainnya itu sistem biometrik. Ya, ini sudah umum juga sekarang. Sidik jari, pengenalan wajah, sampai ke retina, iris, mata gitu ya. Ini ya, untuk identifikasi dan autentikasi pengguna. Ya misalnya yang paling banyak kita lihat di bandara gitu, ada face detection untuk boarding, sudah lumrah sekarang. Nah yang kedua itu adalah meningkatnya adopsi analitik perilaku. Jadi perilaku orang itu bisa kita detek dari CCTV misalnya, ataupun sensor-sensor. Yang real case itu misalnya adalah fatigue monitoring. Jadi pengguna bus misalnya di Jepang itu diwajibkan untuk apa namanya, ada kameranya bisa memantau apakah dia kelelahan, apakah dia fatigue gitu ya. Sehingga itu jadi alert dan digantikan. Itu untuk mencegah kecelakaan. Itu bahkan didukung oleh pemerintah Jepang. Nah, kalau di dunia intelijen misalnya, itu ada
monitoring kecemasan atau anxiety, bahkan sampai pola ketukan sepatu pun kita bisa analisa itu untuk menentukan kemungkinan ancaman. Oke. Jadi dua contoh, satu yang real case yang fatigue monitoring pakai CCTV itu pengguna bus, kedua di intelijen segala macam teknik digunakan untuk melihat behavior orang. Kemudian yang sensor, ya ini udah sangat lumrah ya. Kita di rumah ya pasti kalau nggak pakai Bardi atau yang sejenis itu, pakai Google Home, pakai Amazon Echo, ya ini sudah sangat lumrah. Yang terakhir itu license plate recognition, pengenalan plat nomor kendaraan. Ini juga sudah sangat lumrah sekarang. Apakah bentuknya software yang terpisah, sudah banyak di Indonesia juga penyediaannya, ataukah itu sudah menjadi fitur di dalam CCTV seperti Peak Vision, setahu saya ada untuk langsung mendeteksi plat nomor, sehingga itu bisa diaplikasikan di jalan tol, parkir, dan lain-lain gitu ya. Oke, itu kira-kira tren teknologi. Sekarang kita masuk ke human ya. Jadi kalau tadi kita bicara teknologinya, sekarang kita bicara orangnya. Ini peran orang ini semakin krusial gitu ya dalam mengelola dan mengoptimalkan teknologi. Manusia itu punya kemampuan untuk menganalisis situasi yang kompleks, memberikan respon cepat dan tepat, memahami tata kelola, kepatuhan untuk berbagai konteks. Nah, selain itu juga manusia mampu beradaptasi dengan teknologi baru, memiliki kepekaan terhadap keamanan sosial, membangun kepercayaan di lingkungan kerja. Ini menunjukkan bahwa peran manusia itu tidak tergantikan, ya, meskipun teknologi terus berkembang, operasi yang efisien dan aman itu harus selalu ada manusianya. Nah, untuk mendukung peran ini, tentu program training and development itu jadi penting ya, agar SDM ini terus meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka sesuai dengan perkembangan teknologi yang terbaru. Nah, di sisi lain itu, artificial intelligence, kecerdasan buatan itu berfungsi sebagai enabler, itu memperkuat kemampuan manusia dalam berbagai aspek. Itu ilustrasinya seorang security bisa jadi punya superpower gitu ya. Karena AI dapat mendeteksi ancaman lebih cepat dan akurat, mengurangi beban kerja operasional, meningkatkan proaktivitas melalui prediksi yang lebih baik. Apakah itu misalnya dalam eh, apa namanya, keamanan cyber, terus mendeteksi aktivitas. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Jadi kita sudah sampai pada peran manusia gitu ya, peran manusia dalam apa namanya, dengan menggunakan AI sebagai enabler. Oke. Jadi kombinasi antara peran manusia dan AI ini menciptakan lingkungan kerja yang lebih efisien dan aman. Manusianya membawa keahlian analitis dan pemahaman kontekstual, sementara AI-nya menyediakan alat dan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan, sehingga tercapai kinerja yang optimal untuk menghadapi tantangan masa depan yang lebih baik. Oke, next slide. Nah, kalau ini udah praktikal ya, artinya kita coba apa namanya, mengeksplorasi kira-kira teknisnya bisa kita execute dari mana. Kalau tadi kita bicara perkembangan teknologi yang sedemikian jauh gitu ya,
kemudian kita sadar bahwa peran manusia itu juga penting, dan jika nanti teknologi itu benar-benar mencapai di sana, maka orangnya harus juga siap. Tapi bagaimana kita bisa menyiapkan sekarang orang yang ada itu untuk agar agar apa namanya siap dengan teknologi apapun ke depan yang akan ada. Nah, ini saya mencoba apa namanya membuat premis bahwa kita pada dasarnya itu harus menetapkan dulu hasil akhir kerja itu seperti apa. Itu lagging indikator kita nyebutnya. Kalau di KPI, Key Performance Indicator, itu adalah lagging indikator yang kita nilai di akhir tahun atau pokoknya di akhir periode. Nah, tetapi itu kan lebih banyak subjektifnya sebenarnya ya. Karena apakah kita pakai penilaian atasan, penilaian rekan-rekan dan segala macam, itu banyak unsur subjektifnya. Kemudian juga apa namanya muncullah ada istilah leading indikator. Indikator atau KPI khusus yang kita nilai itu lebih sering, misalnya sebulan sekali, di mana itu sebenarnya menebak apakah si KPI akhir atau lagging indikator itu akan tercapai atau tidak. Itu sebenarnya yang saat ini juga lagi sedang tren di perusahaan-perusahaan gitu ya, bahwa ada leading indikator dan ada lagging indikator. Nah, yang kita tawarkan di sini adalah bagaimana kita menghitung leading indikator ini dengan menggunakan sistem yang sangat simple, yang tidak ada learning curve yang steep gitu, yang curam, apa namanya adopsi yang cepat. Itu kita bisa menggunakan WhatsApp, ya, bot WhatsApp yang melakukan mengirim kuis secara random kepada tenaga security, apakah dengan apa pilihan ganda, dengan essay, ataupun untuk level tertentu gitu ya, misalnya yang sudah punya sertifikasi gada utama gitu, dia bisa melakukan bertanya, berinteraksi, tanya jawab dengan chatbot. Sementara untuk gada pertama yang lebih operasional, dia hanya diberikan satu pertanyaan di satu waktu sehingga tidak mengganggu operasionalnya. Tapi gada madya misalnya apa namanya supervisor atau tuargunya gitu diberikan soal esai karena dia masih punya lebih banyak waktu gitu untuk menjawab. Nah, itu semua akan kita hitung secara otomatis dan itu ditampilkan dalam dashboard sehingga kita bisa menghitung leading indikator dan menebak perkembangan, menampilkan perkembangan dari SDM yang ada. Nah, dari waktu ke waktu, dan itu bisa mensuggest apa aja tindakan lanjutannya harus kita lakukan. Apakah perlu training tambahan, apakah perlu simulasi khusus, seperti itu. Sementara di belakang kita sudah mulai mengadopsi apa namanya AI, ya, dimulai dari mengenerate apa namanya pertanyaan yang sesuai, yang menarik, kemudian melakukan evaluasi jawaban termasuk essay dan melakukan tanya jawab. Itu semuanya AI, tetapi interface-nya itu hanya menggunakan WhatsApp yang semua orang pada dasarnya sudah pegang HP dan sudah terbiasa dengan WhatsApp. Gitu. Oke, next slide. Nah, sedikit tentang apa namanya leading dan lagging indikator ya. Ini sekedar matrik yang dalam bayangan saya aja gitu ya. Kalau kita mau menetapkan kompetensi pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli, maka apa namanya laggingnya seperti apa, leadingnya seperti apa, dan hubungannya seperti apa. Oke.
bahkan sampai yang kompetensi terbaru misalnya security risk assessment. Oke, nah ini ada kuis-kuis essay yang dikirimkan untuk melakukan penilaian risiko keamanan. Oke. Jadi kita tetapkan dulu sebenarnya kalau langkah awalnya metrik-metrik atau ukuran-ukuran sukses itu seperti apa. Kemudian kita menetapkan leading indikator yang sub dari target-target tersebut yang bisa menebak kira-kira nanti di akhir laggingnya bisa tercapai atau tidak. Tergantung kepada kompetensi apa yang kita akan targetkan. Oke, next slide. Nah, ini real contoh demo lah gitu ya. Jadi mulai dari ada prolog, ada pertanyaan, kemudian ada jawaban dan referensi, dan ada contoh yang tanya jawab bebas. Jadi kita bisa saja membuat pertanyaan gitu ya, yang kontekstual sesuai pemberitaan hari ini misalnya. Hari ini ada berita di Detik seperti apa? Kalau Anda dalam posisi itu, langkah apa yang Anda lakukan? Misalnya, itu semua dilakukan oleh mesin. Tinggal penerima pesan itu tinggal menjawab apakah pilihan ganda ataupun essay. Dan otomatis akan langsung dinilai, kemudian bisa juga ditambahkan, diberikan referensi tambahan, dan semua behavior itu kita pada dasarnya hitung ya. Dia merespon, apakah dia mengikuti referensi yang diberikan, dia ngeklik apa saja, itu semua direspon karena kita bisa melihat bahwa ada orang yang sekedar dikirim message tidak menjawab, ada dikirim message tapi menunda, ada yang menjawab kemudian menjawab tapi jawabannya salah, ada yang yang ingin belajar karena dia mengklik referensi-referensi yang kita kirimkan, dan seterusnya. Jadi banyak hal yang bisa kita monitor di situ untuk memastikan bahwa learning and growth dari seseorang itu bertumbuh gitu ya. Jadi, dan ada secara objektif kita bisa pantau. Itu nanti bisa melengkapi evaluasi akhirnya, melengkapi evaluasi di lagging indikator dari atasannya dan segala macam. Ini data yang dari pantauan rutinnya, sehingga jauh lebih objektif. Demikian. Next. Nah, kalau ditanya, saya sendiri pernah pakai sistemnya nggak gitu ya? Ya, kebetulan saya menghandle juga di kantor itu sebagai manajemen representatif untuk ISO 9001. Ya. Sistem yang sama itu sebenarnya saya gunakan untuk awareness monitoring dari tim ISO dan pegawai. Pada dasarnya, apakah mereka aware dengan ISO 9001? Nah, ini juga dikirim kuis-kuis dan ada dashboard yang kita pantau. Karena kalau di ISO itu kan harus improve terus, setiap tahun harus ada kebaruan-kebaruan, dan ini salah satu kebaruan terakhir yang kita lakukan. Nah, demikian presentasi saya. Kalau nanti kontak lebih jauh bisa ke nomor WA saya. Sekarang saya serahkan ke moderator untuk kalau ada sesi tanya jawab. Baik, baik. Terima kasih Pak Aan sudah menyampaikan sesi paparannya. Eh, untuk Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya terkait dengan bagaimana pengembangan AI dalam pengamanan perusahaan, bagaimana optimalisasi AI dalam pengamanan perusahaan, atau
yang berkaitan dengan teknologi dan informasi dalam pengamanan perusahaan. Monggo silahkan langsung raise hand dan bertanya kepada Pak Aan pada pagi hari ini. Monggo Bapak Ibu jika ingin ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan atau sharing terkait dengan informasi dan teknologi pada pagi hari ini, saya persilahkan untuk menyampaikan di webinar pada sesi hari ini. Saya ingatkan juga untuk Bapak Ibu jangan lupa mengisi absen karena untuk menentukan dapat sertifikat pada sesi kali ini. Oke, izin bertanya, Baik, Pak. silakan Pak Teguh Ahmad. Oke, tadi saya sedikit ketinggalan mengenai materi Pak ya, karena mungkin saya sedang meeting juga tadi Pak. Tapi tadi sangat menarik mengenai teknologi yang diterapkan untuk security. Jadi sempat kalau saya mungkin nanti dikoreksi juga mengenai AI juga yang bisa diaplikasikan ke security. Nah, saya ini kan pemegang atau bahasanya gimana ya? Saya ini mengkoordinasikan security Pak. Itu melalui grup WhatsApp terkait report-report dan juga apa namanya terkait penindakan-penindakan kedisiplinan. Nah, yang ingin saya tanyakan bahwa grup ini kan banyak nih Pak, grup security itu kan banyak. Apakah bisa diaplikasikan ke AI Pak? Jadi terkait penindakan-penindakan penilangan kepada karyawan ataupun terkait report-report yang dilakukan di setiap jam shiftnya. Seperti itu sih Pak. Baik, terima kasih Mas Teguh Ahmad. Menarik pertanyaannya, Pak Aan silahkan langsung dijawab Pak. Oke, ini tergantung kepada eh, tujuannya dulu ya. Kalau yang saya sampaikan tadi kan eh, penggunaan WhatsApp itu hanya sebagai interface gitu ya untuk kita melakukan mengirim kuis secara random kepada SDM. Kalau tujuannya misalnya adalah untuk apa namanya ada juga penggunaan yang eh, perusahaan ingin memantau percakapan di semua WA, apakah ada tendensi negatif, eh, apakah ada troublemaker dan segala macam itu eh, apa namanya itu umum digunakan juga. Jadi memasang agent-agent di setiap grup-grup WA yang ada, percakapan yang dievaluasi, di tagging siapa saja yang jadi troublemaker atau tone pembicaraannya seperti apa. Itu penggunaan uh, yang applicable. Yang kedua, kalau saya cerita dikit kalau di intelijen gitu ya, di intelijen itu pengen memantau grup-grup WA yang ada. Ya, tentunya harus ada agen yang masuk ke dalam dulu jadi anggota, baru bisa semua percakapan itu dianalisa oleh AI. Ini pernah kita lakukan juga karena kami juga punya klien kepolisian, tentara dan komunitas intelijen lah. Kemudian lebih jauh lagi uh, kalau kita bicara apa namanya menggunakan WA sebagai sarana mengirim uh, laporan gitu ya. Nah, umumnya kan kita pakai format gitu ya, pakai format lapor komandan terjadi ini, formatnya sudah jelas gitu. Dan itu bisa di summary di sistem. Tapi dengan perkembangan sekarang yang sudah menggunakan AI, itu sebenarnya eh, tidak perlu format lagi, ya bicara bebas saja. Bicara bebas saja dan dengan pakem yang ada, karena sudah memiliki kemampuan natural language gitu ya, bahasa manusia, itu bisa membantu di pelaporan tadi dengan bahasa mengalir saja, tanpa format yang baku. Kemudian berikutnya, sedikit ide gitu ya, ide ke depan. Kalau saya perhatikan webinar-webinar yang ada di Apjasi ini kan banyak yang mengusulkan peran
SDM apa namanya tenaga security itu juga masuk ke intelijen gitu ya. Ada sharing intelijen. Nah, sebenarnya bisa juga kita menggunakan si WA tadi sebagai fasilitasnya untuk silakan anggota mengirim ke sebuah bot informasi apapun yang didapat di daerah atau di spot tertentu. Jadi kan logikanya bahwa security itu pasti ngikut grup-grup di area-area yang dia berada. Nah, yang semua informasi penting yang dia dapatkan di grup-grup tersebut ya forward aja ke sebuah bot di WA juga. Nah, dari situ sistem AI akan melakukan pengolahan situ, akan mengagregasi dan mengirim balik hasil sintesis datanya seperti itu. Itu idenya. Oke. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan dengan AI itu dengan tidak menggunakan WA itu jadi interface-nya mudah gitu. Nggak perlu install aplikasi, nggak perlu belajar sistem gitu ya. Nah, untuk yang di lapangan itu ya pokoknya apa yang biasa dipakai ya udah kita ngikut itu. Demikian. Kira-kira menjawab nggak Pak Teguh? Siap, Pak An, terima kasih banyak. Ya, cukup menjawab Pak ya. Jadi artinya gini Pak, kalau di tempat saya, izin saya sedikit bercerita. Jadi security ini tugasnya itu yang pertama itu report, yang kedua itu memberikan guard tour Pak, semacam apa keliling dengan menggunakan salah satu alat yang menunjukkan bahwa dia itu nanti ada waktunya dari pos 1 misalkan ke pos 2 gitu. Titik 1 dan titik 2. Nah, di kita itu ada 24 titik. Tapi di waktu yang bersamaan, Pak, kita ketika dia mereport melalui WhatsApp, itu kan cukup membuatkan waktu yang lumayan panjang, Pak. Artinya walaupun memakai apa namanya semacam template, tapi tetap membutuhkan waktu yang panjang kan karena harus yang diedit dulu atau bagaimana. Nah, mungkin tadi mungkin ada yang bisa memudahkan seperti AI tadi Pak. Jadi menggunakan artificial intelligence itu seperti tadi Pak, tindakan tilang. Nah, tilangan untuk karyawan di tempat saya itu ada 64 pasal Pak, kurang lebih. Jadi ketika masuk karyawan, mungkin penindakannya itu si karyawan ini bisa atau si security ini bisa mengetahui, oh misalkan rambutnya panjang, tinggal dipencet 1 atau 2, jadi keluar pasal kayak gitu Pak. Nah, jadi security pun mengetahui terkait pasal-pasal yang dilarang ketika karyawan dari luar masuk itu seperti apa. Nah, gitu sih Pak, kalau maksud saya gitu. Mohon izin Pak. Oke. Ya, ya bisa dikembangkan, Pak. Artinya kan sebenarnya tekniknya itu adalah kalau AI itu kan intinya adalah kita harus training dulu AI-nya itu tentang pengetahuan dasarnya. Jadi masukkan dulu aturan-aturan yang ada, SOP, dan segala macam itu dimasukkan dulu ke dalam sistem. Nah, selanjutnya tinggal bagaimana kita mengimplementasikannya. Apakah dia ditanya AI-nya, apakah dia diberikan data sehingga dia bisa menyimpulkan, oh ini pelanggarannya apa. Kira-kira seperti itu. Nah, mengenai interface-nya dari WA pun bisa, karena kalau AI, kita bicara AI, itu kan engine di belakang, interface ke depan itu bisa via chat, bisa via API, bisa via aplikasi, bisa via web, gitu. Jadi kata kuncinya tadi, kita training dulu semua aturan SOP yang ada. Dan itu prosesnya tidak terlalu sulit gitu ya, cukup mudah. Baik Pak, siap. Cukup menjawab Pak An, terima kasih. Ya, Baik, terima kasih Mas Teguh Ahmad Sunan dan Pak Aan atas sharingnya. Baik, Bapak Ibu, jika ada pertanyaan lagi, silahkan untuk langsung bertanya. Pak Aan, eh, Pak Admin izin bertanya Pak, dari Pak Iskandar Pak. Halo? silakan Pak Iskandar. Siap. Baik, terima kasih Pak, sharingnya cukup apa ya istilahnya dari kami sebagai security
mungkin banyak apa ya, banyak pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan AI karena kondisinya saat sekarang ini sudah bertransformasi ya dari physical security menuju ke digital security. Mungkin tadi ada beberapa apa ya, ada beberapa penyampaian dari Bapak yang mungkin khususnya dari saya ingin menanyakan Pak. Yang pertama, seberapa aman sih persentase untuk penggunaan keamanan informasi dalam menggunakan media WA Pak? Di mana diketahui sering muncul informasi, wah nomor saya dihack, gitu kan, oleh seseorang bla bla segala macam. Nah, apakah itu muncul dari seseorang yang mengikuti grup WA atau memang ada faktor lain? Kalau faktor lain mungkin dari personal sendiri. Terus yang kedua, apakah ada media aman selain WA, Pak? Contoh Telegram. Ya, seperti diketahui sendiri, saya mendapat informasi Telegram sekarang sudah kondisi tidak aman. Ya, ada beberapa orang yang mungkin memasukkan suatu virus ke sana yang menyebabkan adanya informasi dan eh, ada beberapa informasi, wah WA kembali ke WA saja deh, lebih aman pakai WA daripada Telegram. Terus yang ketiga, ini mungkin agak sedikit menyimpang Pak An ya. Bagaimana kita mengetahui bahwa grup WA itu sedang disadap? Demikian Pak An, terima kasih Pak. Ya, ya, ini bicara keamanan Messenger ya. Messenger ya dua ini yang utama ya, WA dan Telegram. Kalau dulu kan memang ada eh, shifting gitu ya, dari WA itu bisa di decrypt gitu lah percakapannya, sehingga banyak orang yang akhirnya pindah ke Telegram. Telegram karena apa namanya, enkripsinya lebih baik. Tapi balik lagi sebenarnya ke berbicara tentang digital ini kan, namanya sistem itu ya pasti tidak 100% aman. Pasti kalau mau aman ya matikan listrik gitu ya, cabut semua koneksi. Nah, berarti kan bagaimana kita yang penting memitigasi semua risiko yang ada. Itu yang paling penting. Dan sebagian besar permasalahannya itu adalah di faktor human-nya. Uh, apa namanya, kadang-kadang kita, ya contoh lah, peretasan-peretasan itu biasanya masuk, paling umum itu adalah masuk melalui teknik phishing namanya ya. Jadi kita dikirimkan link, suruh buka gitu. Dari situ ternyata dia install sesuatu, akhirnya kita kebobolan. Nah, berarti kan sebenarnya eh, sistemnya itu sudah aman, tetapi karena orangnya yang apa namanya belum cukup aware, akhirnya tetap bisa dijebol. Sehingga apa namanya, kita sebagai pengguna sistem itu harus benar-benar eh, tahu gitu ya apa saja kemungkinan-kemungkinan yang terburuk yang bisa jadi, sehingga kita setiap langkah yang kita lakukan itu kita harus benar-benar evaluasi resikonya. Ya, ini butuh edukasi yang terus-menerus kepada seluruh tim. Kalau sekarang yang saya rasakan sih, baik WA maupun Telegram itu pada dasarnya aman ya kalau menurut saya. Dua-duanya sudah standar enkripsi end-to-end itu sudah sangat bagus. Tapi kembali lagi tadi bahwa apakah masih ada celah orang luar bisa melakukan hacking? Sangat bisa, terutama eh, terutama kalau dia bisa menguasai perangkatnya. Ya, dia menguasai dulu HP-nya, otomatis dia bisa eh, menggunakan teknik-teknik tertentu untuk masuk ke akun tersebut. Atau juga bisa dari yang umum juga yang terjadi itu adalah kan WA dan Telegram itu juga bisa diakses di web gitu ya. Nah, kita sering lupa tuh apa namanya, keamanan di web tersebut. Jadi akhirnya laptop kita yang dihack, dia bisa masuk ke yang di web, sehingga dia bisa uh, juga mengakses yang di mobile seperti itu. Jadi pintu masuknya itu cukup banyak. Kalau dari pihak eksternal langsung masuk ke WhatsApp maupun Telegram itu uh, sangat kecil kemungkinan. Bukan berarti tidak bisa ya. Ada beberapa teknik-teknik yang di intelijen itu kayak menggunakan
eh, sistem-sistem dari Israel itulah yang Pegasus dan segala macam itu bisa gitu ya. Tapi kan mahal dan tidak umum seperti itu. Jadi selalu ada cara sebenarnya untuk ini. Ke terus pertanyaan terakhir tadi kayak Pak, mengetahui apakah dihack atau Ya, bagaimana kita mengetahui bahwa WA grup kita itu sedang disadap oleh seseorang atau sistem, Pak? nah itu sulit. Itu sulit karena kan kalau kita bicara grup itu kan eh, semua user itu bisa lihat gitu ya. Kita tidak tahu dari titik mana sebenarnya si penyusup ini ada. Seperti itu. Jadi ada paling gampang kita bisa melihat ada anggota baru yang tidak jelas siapa. Nah, itu harus sudah langsung curiga. Ini penyusup atau bukan? Apakah ini robot atau bukan? Tapi kalau user biasa gitu yang akhirnya HP-nya di-hack dan dia bisa eh, apa namanya masuk ke grup itu juga via misalnya dia buka di web gitu ya. Nah, itu tidak bisa terdeteksi oleh orang lain di dalam grup tersebut. Itu, Pak. Baik, Pak. Untuk sementara cukup, Pak. Terima kasih penjelasannya, Pak. Oke. Baik, terima kasih Pak Aan dan Pak Iskandar atas sharing-sharingnya. Ini ada Pak Domi Manuputi yang sudah raise hand. Silakan Bapak. Ya, Pak. Baik, Pak. Ini begini, Pak. Saya ada kasus ya. Eh, eh, Kehilangan di satu hotel gitu ya. Kehilangan satu hotel. Tentu sistem informasinya kan sudah tersetting dengan baik. Nah, permasalahannya itu terjadi perbedaan jam antara pintu masuk, kemudian pintu keluar, kemudian data yang ada di layar security, ya security. Nah, terjadi kehilangan. Saya minta ditelusuri ini jam-jamnya jam berapa gitu kan. Nah, itu terjadi perbedaan waktu. Eh, Kemudian ternyata itu kan ada kamera yang nyorot juga kan, berarti ada catatan waktu. Nah, perbedaan waktu itu menyulitkan penelusuran. Yang benar yang mana waktunya? Karena itu ternyata yang ngambil helm itu ternyata ada jam-jamnya di kamera di ruang atasnya keluar dari kamar juga ada. Tetapi penyimpangan waktu ini sebagai dasar hukum tuntutan maupun dari segi IT dampaknya seperti apa? Atau patokannya yang mana? Itu Pak, mohon informasinya Pak. Oke, terima kasih. Wah, ini udah masuk ke digital forensik. Nah, oke, saya kasih prinsipnya, Pak ya. Prinsipnya adalah kalau ada perbedaan-perbedaan seperti itu, maka sebaiknya kita lakukan konversi dulu ke standar yang sama. Paling ideal itu kita pindah dulu ke UTC. Ke UTC yang standar. Jadi kalau misalnya kalau Indonesia Barat ya dikurang 7 jam dulu ya. Jadi semua sumber-sumber informasi tadi ditranslate dulu ke bentuk UTC. Nah, dari situ baru kita bisa menganalisa pergerakan tadi. Kemudian jika terjadi anomali gitu ya, anomali. Nah, ada kemungkinan bahwa si perangkat perekamnya itu mengalami gangguan atau settingnya salah. Oke. Jadi untuk yang settingannya salah bisa diabaikan, hanya berfokus kepada yang perangkat-perangkat yang eh, benar-benar settingannya sudah sesuai. Nah, itu dilakukan detail analisis forensik, digital forensik. Demikian Pak jawabannya Pak. Ya, terima kasih Pak.
Baik, terima kasih Pak Aan dan Pak Domi. Sudah 3 pertanyaan kita pada sesi hari ini. Mungkin jika ada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, Bapak Ibu silahkan sampaikan di grup Abjasi. Kita nanti akan sharing lebih banyak di sana. Dan jangan lupa Bapak Ibu sekalian, jika yang belum mengisi link absen, silahkan untuk mengisi link absen terlebih dahulu untuk mendapatkan sertifikat pada sesi 5 hari ini. Mungkin Pak Aan, terima kasih banyak Pak sudah mengisi pada pagi hari ini. Pak Domi Manuputi, Pak Iskandar, dan Pak Teguh Ahmad Sunan sudah sharing-sharing pada pagi hari ini. Mungkin sedikit Pak, dua, dua kalimat atau 2 patah kata untuk penutup pada pagi hari ini Pak Aan. Silakan Pak. Oke, oke. Terima kasih banyak atas kesempatannya berbicara di webinar kali ini. Eh, yang pesan saya kembali saya ulang bahwa teknologi itu berkembang pesat gitu ya, dan kalau kita mau belanja teknologi itu tentu bicara capex, modal besar gitu ya, dan mungkin tidak butuh waktu gitu. Tetapi apa namanya, yang terpenting di sini kan kita juga harus mempersiapkan SDM-nya. SDM itu yang harus diperkuat. Nah, bagaimana kita membalance itu dengan teknologi dengan apa namanya, seefisien mungkin. Bagaimana kita mengupgrade SDM ini untuk mempersiapkan dia untuk mengadopsi teknologi-teknologi yang nanti akan terus bermunculan. Seperti itu. Jadi pesan saya mungkin itu aja, bahwa SDM ini sangat penting kita lakukan learning and growth, kita monitoring terus-menerus. Teknologi itu hanya sebagai tools, enabler, ya. Seperti itu. Jangan semuanya tergantung kepada teknologi. Demikian, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak An atas insight dan sharing-sharingnya 1 jam ke belakang. Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah mengikuti acara webinar series pada sesi 5 pagi hari ini. Saya ingin menginformasikan untuk tanggal 20 Desember sebagai penutup webinar Abjasi tahun 2024 dan kita akan bertemu lagi di 2025. Nanti di tanggal 20 Desember 2024 kita akan membahas terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Data yang masih ada sambungannya dengan teknologi dan informasi. Nah, jadi tema ini cukup menarik untuk Bapak Ibu sekalian ikuti lagi. Bagi Bapak Ibu yang masih ingin mereview, melihat ulang tayangan-tayangan 4 sesi sebelum hari ini, silakan mampir ke YouTube Abjasi, ada di YouTube Abjasi. Silakan saja cari Asosiasi Pengguna Jasa Security Indonesia. Nanti Bapak Ibu akan melihat tayangan ulang dari 4 sesi sebelum ini. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata, tadi juga ada salah teknis, ada kendala teknis. Jika Bapak Ibu ingin mengetahui informasi terkait dengan Abjasi, silakan Bapak Ibu mampir ke www.abjasi.or.id atau mampir di Instagram abjasi_id. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Mohon izin live. Izin live ya.